sejahtera, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Jumpa lagi malam ini bersama saya, Pendeta Liat Sihotang, Pendeta Jemaat di GPB Jemaat Sebot Bogor, edisi hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan malam ini kami boleh bersama mengikuti program Night Call, dan kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus, ajari kami, berikanlah kami pengertian, terlebih kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam Yesus Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Malam ini bacaan Alkitab dari Kitab Keluaran pasal 21 ayat yang ke-33 sampai 36. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira sebagian besar kita tahu sebuah cerita dari masyarakat di sekitar Makassar. Cerita tentang Tedong. Ketika ada dua orang sedang berhayal dan mereka diperhadapkan dengan sebuah lahan yang luas. Yang satu berkata, seandainya aku membeli atau memiliki lahan yang sebelah kanan, itu akan kutanami dengan berbagai tanaman. Dan itu akan menjadi suatu pekerjaan yang luar biasa bagiku. Yang satu lagi bilang, kalau yang sebelah kamu punya, itu pun saya beli, saya akan buat sebuah peternakan. Saya akan beli tedong. Tedong itu artinya kerbau. Dan saya akan memelihara tedong itu dengan baik. Lalu yang tadi bicara akan bikin lahan bilang, terus gimana kalau tedongmu masuk? Dan tedongmu merusak aku punya tanaman. Ya, itu salah kamu, kata si pemilik tedong. Kenapa kamu tidak memagarinya? Dan pertengkaran itu pun terjadi. Padahal mereka belum betul-betul memiliki lahan atau tedong tersebut. Masih sekadar hayalan, dan hayalan itu malah bisa membawa suatu pertengkaran. Cerita tadi Ibu Bapak merupakan cerita yang sudah lama, dan ini mau mengatakan bahwa apa yang saya miliki itu akan berpengaruh kepada orang lain. Dan apa yang orang lain miliki pun baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh juga sama saya. Inilah Ibu Bapak Saudara yang
kira-kira menjadi bagian yang kita baca pada malam ini. Ketika peraturan-peraturan atau arahan-arahan tentang hidup dalam kebersamaan sebagai bangsa yang sedang dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah penjajahan menuju tanah perjanjian. Ada peraturan, jika kamu bangun sumur dan kemudian sumur itu tidak ditutup, lalu ada lembu masuk, nah berarti si pemilik sumur harus ganti rugi. Jika ada lembu yang menanduk mati lembu lain, nah berarti ada ganti kerugian kepada yang menjadi korban dari lembu yang melakukannya atau pemiliknya. Demikian selanjutnya Ibu Bapak. Sehingga ini mau menegaskan bahwa selain mereka harus menjaga teritorial mereka, yaitu baik keluarga, baik lingkungan perkemahan atau tempat mereka tinggal baik-baik, mereka juga harus menjaga milik mereka jangan sampai merusak atau masuk ke tempat orang lain. Ini bicara tentang bagaimana kita menghargai milik kita, mensyukuri milik kita, dan juga menghargai, mensyukuri orang lain punya juga. Sehingga ada kesetaraan, ada damai sejahtera yang tercipta, dan terlebih ada kerukunan yang tercipta. Kerukunan itulah menjadi poin utama dari apa yang dimaksud lewat peraturan ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebersamaan itu merupakan keniscayaan. Tidak bisa dipungkiri, kita hidup berada di dalam lingkungan dengan sesama. Bahkan sejak kita lahir pun kita tidak bisa memungkiri kita membutuhkan orang lain untuk menjadi penopang dalam hidup kita. Disinilah Ibu Bapak Saudara, poin bahwa kita selain sebagai makhluk individu, kita juga makhluk sosial. Malam ini kita mau diajar lewat pembacaan kita bahwa yang pertama, syukuri apa yang kita miliki. Syukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak perlu kita kepo dengan orang punya. Tidak perlu kita undersuk dengan orang punya. Tidak perlu kita sibuk dengan orang punya. Seringkali yang terjadi, orang sibuk dengan orang punya, tetapi yang dia miliki sendiri, ia tidak syukuri. Akhirnya orang seperti ini berpotensi untuk bersungut-sungut, berpotensi untuk kemudian menjadi orang yang iri. Ditambah lagi bumbunya jadi dengki. Iri dengki, lengkaplah hal tersebut. Syukuri apa yang Tuhan miliki. Baik kita yang berada di perkotaan, baik kita yang ada di daerah perdesaan, baik kita di daerah jemaat-jemaat induk, atau kita yang berada di jemaat-jemaat Pospelkes, GPIB. Syukuri di mana kita ada. Berkiprahlah, berkontribusilah. Jangan kita sibuk ngurusin orang lain. Jangan kita sibuk ngurusin kepentingan orang. Sedangkan kita punya sendiri, kita malah tidak urus secara optimal. Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang Ia anugerahkan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, ketika kita diajar lewat pembacaan tadi, itu pun kita mau diajar untuk bertanggung jawab tentang apa yang ada pada kita, bisa berpengaruh kepada orang sekitar. Apalagi kita sebagai warga gereja, kita nggak bisa tutup mata. GPIB ini berada di tengah-tengah warga masyarakat luas. Kita nggak bisa tutup mata bahwa kita juga selalu berinteraksi dengan orang lain. Jangan sampai keberadaan kita justru menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kita nggak bisa bilang, oh saya duluan di sini, mereka kan udah yang datang selanjutnya. Buat apa saya pikirin kalian? Nggak bisa.
Kita harus berbela rasa, kita harus juga berpihak kepada mereka, bahkan sesuai dengan visi GPIB menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera kepada seluruh umat ciptaan. Artinya, dimanapun kita ada, kita menjadi damai sejahtera buat semua. Bukan cuma manusia, tetapi lingkungan alam, kepada tumbuh-tumbuhan, hewan sekalipun. Kita diajar dan diajak untuk menjadi damai sejahtera. Terlebih, ketika kita memiliki konsep berpelayanan dalam berpelkes, itu artinya dengan keberadaan kita, kita menghadirkan damai sejahtera. Dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita menghadirkan damai sejahtera untuk lingkungan sekitar kita. Jangan egois. Jangan cuma mau dimengerti. Kita pun juga harus mengerti orang lain. Jangan cuma mau diperhatikan, kita juga harus memperhatikan orang sekitar kita. Karena mereka ada juga Tuhan tempatkan untuk kebaikan kita. Pun demikian, kita pun ada di tempat sekitar kita untuk kebaikan bersama. Mari menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam kita hidup berdampingan. Tidak perlu merasa lebih hebat daripada orang lain. Tidak perlu merasa lebih jago daripada orang lain. Semua sama di mata Tuhan. Semua diberikan anugerah. Semua diberikan seperti talenta kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Mungkin Tuhan beri kepada kita 5. Mungkin Tuhan beri kepada kita 2, 3 dan selanjutnya. Tetapi disitulah kita diundang untuk mensyukuri dan menggunakan itu untuk kebaikan. Selamat menjadi kebaikan untuk sesama. Dan di dalam hal itu, kita menjadi sukacita dan damai sejahtera untuk sekitar. Terlebih, kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, malam ini walau sejenak kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, mengajari kepada kami tentang bagaimana Tuhan telah memberikan kami anugerah, kebaikan, berkat, talenta, sehingga kami diajar dan diajak untuk bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mengoptimalkan dan memaksimalkan apa yang ada pada kami, sehingga itu juga menjadi berkat buat kami dan menjadi kebaikan buat sekitar kami. Berkati Tuhan kami sebagai gereja-gereja induk, kami sebagai jemaat-jemaat di pos-pos pelkes. Berkati kami Tuhan, supaya dengan apa yang ada pada kami, di situ kami boleh berkontribusi. Kami boleh berkiprah di dalam takut akan Tuhan, di dalam kerendahan hati, dan di dalam sukacita yang Tuhan anugerahkan. Berkati masing-masing kami yang mengikuti program Night Call saat ini. Tuhan juga melawat kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan jemaat demi jemaat, GPIB secara khusus, supaya kami boleh selalu ada di dalam kasih dan karunia Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan para pendeta yang Tuhan tempatkan di berbagai tempat di wilayah pelayanan GPIB secara khusus, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dan juga berkati Tuhan para diaken penatua yang ada, bahkan seluruh warga jemaat GPIB, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi damai sejahtera untuk persekutuan di mana kami ada, bahkan untuk lingkungan sekitar. Berkati fungsionaris Majelis Sinode di dalam pelayanan mereka Tuhan, bersama dengan seluruh staf yang ada, bersama dengan seluruh jemaat GPIB yang ada. Dan juga berkati Tuhan, supaya pelayanan GPIB menjadi sesuatu yang berarti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan beristirahat. Kami juga menyerahkan istirahat kami malam ini. Tuhan beserta dengan kami, melindungi kami. Dan esok hari dengan iman kepadamu, Tuhan akan membuat kami terjaga. Dan kami melanjutkan aktivitas
karya dan pelayanan Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Terlebih di dalam kami melakukan pelayanan dan kesaksian di jemaat Tuhan. Dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita malam ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan di mana kita ada, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.